Inilah esensi kekristenan, bukan banyak tahu, tetapi justru mengenali dan melakukan, menyelesaikan kehendak Allah. Orang kalau memuridkan jangan cuma tahu kitab apa yang dipakai, gue pikir dia juga perlu hafal Alkitab ya. Maksudnya hafal dalam arti ayat-ayat penting yang ada dalam Alkitab tuh dia perlu tahu. Goalnya nih kita mau bawa mereka kemana? Kalau sekedar, oh ya saya harus jujur, masukin aja John Robert Powell, nggak usah Bible study. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman? Welcome back to Disciple ID Podcast. Gitu ya, selamat datang. Kita ketemu lagi untuk membahas hal-hal yang esensi yang perlu kita bangun bersama-sama dalam frame berbicara tentang pemuritan. Dan seperti biasa hari ini gue bersama dengan rekan-rekan gue di sini ada Pastor Ferry Felani. Apa kabar Pastor Ferry Felani? Halo, gitu Pak Beng. Pastor Raditya Olawan, bagaimana kabar Raditya Olawan? Hai guys, baik dong. Tumben gue disebutin kedua nih, bisa terakhir. Iya. Kali ini gue lagi berbaik hati. Gue nggak boleh macam-macam mau narasumber soalnya kan gitu kan. Oke. Lalu Coach Yordan, apa kabar Pak Yordan? Baik. Biasalah. Oke, Anastasia Rina. Gimana Anastasia Rina? Selalu sehat. Oke, siap. Guys, kita berlima aja kan guys? Nggak ada orang lain dong guys? Aman dong ya guys? Tetep kan? Tetep aja ini kamera mati. Yang bos kan? Tetep bos. Oke. Komandan Hartono Sugianto. Apa bro? Good. Siap. Oke. So hari ini kita akan membahas salah satu topik yang tentu pasti sangat seru banget ya kita bahas. Di mana ada dua narasumber kita yang akan berbicara, yaitu adalah Radit dan Ferry yang akan berbagi bersama-sama. Cuma hari ini kita punya peraturan yang berbeda, yaitu adalah gua nggak akan host sendirian, yang lain berempat punya hak untuk mesti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua narasumber kita hari ini karena saya mau topik tanya hari duluan. ini. Saya mau tanya dulu. Belum. Ya, karena hari ini kita akan bahas salah satu hal yang cukup luar biasa dan penting gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Nah, dalam proses perjalanan memuridkan, memang yang namanya metode itu penting, langkah-langkah itu penting, proses dan cara itu penting. Tapi kadang-kadang seringkali banyak anak muda atau kita sering miss atau melupakan salah satu hal yang menurut gua paling esensi ya, yaitu guideline-nya sendiri, yaitu bicara tentang firman Tuhan gitu ya. Ini kan cukup membedakan antara ngumpul-ngumpul doang gitu ya, bangun sebuah klub sosial, atau kita membangun komunitas komunal yang memuridkan, yaitu bagaimana pengaruh firman Tuhan punya cukup besar di situ. Nah, Pastor Raditya Olawan gitu ya, dalam membangun komunitas pemuritan ini, seberapa penting sih seorang untuk bisa memahami tentang firman Tuhan sendiri gitu loh. Lalu apakah prosesnya bagaimana sih gitu, misalnya sebagai orang yang awam nih gitu ya, saya nggak dari sekolah Alkitab gitu ya, saya nggak punya background teologi gitu ya, masih bisa nggak sih bagaimana cara saya membangun kemampuan untuk bisa memahami firman Tuhan? Oke, boleh nggak bantu kita? Ya, thank you Bang. Gue punya salah satu komsel, anaknya banyak sama anak-anak yang istilahnya anak jalanan, anak tongkrongan yang cuma senangnya pokoknya bersaksi untuk Tuhan dan ngomongin Tuhan. Tapi beberapa kali ketika gue ajak Bible study sangat sulit karena mereka mengatakan, gue kalau Alkitab sih kita ini deh, enggak deh gitu. Pokoknya kita dengar khotbah aja. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa firman Tuhan itu diberikan ya, walaupun bukan dituliskan untuk kita, tapi memang diberikan untuk kita gitu loh. Jadi tanpa memiliki gairah untuk mempelajari Alkitab, aku rasa iman kita nggak akan bertumbuh secara solid gitu. Alkitab kan bilang bahwa kita tuh harus bergantung sama Tuhan. Kalau kita bergantung sama manusia, maka Alkitab bilang kita akan terkutuk. Artinya we are doomed to fail. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, artinya orang-orang itu perlu dituntun ya, mungkin istilahnya minum susu ya. Alkitab bilang kamu tuh masih kecil minum susu, disusuin gitu kan. Tapi kalau kita nggak makan makanan keras, artinya kita nggak benar-benar buka Alkitab kita mulai baca ya. Sebagai orang awam kita baca dulu aja.
Kita perlu baca. Ini kebiasaan membaca, merenungkan Alkitab. Ini menjadi hal yang penting sebagai orang awam. Gue memulai perjalanan gue bersama dengan Tuhan tanpa ada yang mentor, tanpa ada yang ngajarin, tapi gue benar-benar dengan kerinduan membaca Alkitab. Nah, ini yang perlu disadari sama teman-teman. Tanpa membangun kerinduan membaca Alkitab, maka pertumbuhan kita nggak akan solid. Yang kedua adalah sadari bahwa Roh Kudus lah yang mengajarkan. Makanya orang-orang Yesus mengecam orang-orang Yahudi dengan mengatakan kamu mempelajari kitab suci gitu ya, tapi engkau tidak datang kepadaku. Artinya tanpa mereka mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus tidak dicurahkan dan mereka tetap buta. Mereka baca, mereka tetap buta. Mereka dengar, tapi mereka nggak memahami. Itu kenapa sadari bahwa Roh Kuduslah yang mengajarkan. Bahkan Alkitab dengan gamblang ya, kamu nggak perlu pengajar lain. Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Tapi ini itu fondasi ya. Yang ketiga adalah kita perlu yang namanya fasilitator. Orang-orang yang bisa membawa kita memahami Alkitab dari segi pengetahuan ya. Artinya bagaimana mengupas Alkitab, ini datang dari bahasa mana, lalu tema daripada Alkitab kan beda-beda ya. Dari ada kisah dari tulisan rasul-rasul, lalu kitab yang poetik, lalu kita kalau kita baca kitab poetik dengan kita baca tulisan-tulisan rasul itu harus dipahami dengan gaya tulisan berbeda. Makanya ketika Daud mau bunuh diri, kita langsung membaca konteksnya secara harafiah itu kan juga nggak bisa ya. Oh naga, oh nanti ada naga datang, kan nggak bisa dengan kita membaca yang tidak yang sifatnya itu surat ya atau story. Mungkin itu sih 3 hal itu sih di mana kita perlu membangun kerinduan membaca Alkitab. Yang kedua sadari Roh Kudus yang membuka. Yang ketiga kita perlu punya mentor atau fasilitator yang benar-benar mengerti mengupas bahasa, tema dan sebagainya. Oke, mungkin Dit, gue nanya dikit lagi ya. Dari ketiga hal tersebut sebenarnya yang gue mau nanya adalah yang pertama. Nah, gimana sih caranya kita bisa membuat orang aware gitu, bagaimana caranya menolong orang sehingga orang akhirnya memang punya kerinduan untuk mau mempelajari atau memahami firman Tuhan gitu kan. Contohnya kayak tadi misalnya di komunitas yang lo cerita, akhirnya apa sih yang dilakukan sehingga akhirnya orang itu mau untuk bisa belajar atau memahami firman Tuhan sendiri gitu. Iya. Nah, akhirnya di Komsel Bengkel ini biasanya kan gue khotbah pakai PPT gitu ya, langsung penjelasan. Nah, belakangan ini enggak. Sebelum Komsel gue bilang, teman-teman baca ya ini. Kayak kemarin kita baca Lukas 15. Benar-benar kita baca full tuh pasal. Dan ternyata sebenarnya Alkitab ketika dibaca, dia bisa berbicara loh. Dia benar-benar bisa berbicara. Dan waktu gue pernah ke Israel ya, itu pemandu kita itu nggak pakai pewahyuan, sederhana membaca ayat dari bahasa aslinya aja itu udah berbicara luar biasa banget. Nah jadi kalau gue boleh buka ayat ya, kenapa penting kita go from verse to verse gitu, nggak perlu memaksakan diri menafsirkan gitu loh, tetapi baca aja ayat itu. Dan kalau boleh menyarankan pakai panduan study Bible supaya waktu kita lihat kata per kata, oh ini kata ini artinya ini, kata itu aja dulu, itu kan bukan menafsirkan kan. Nah kalau kita buka di Nehemia 8:9 dibilang bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Bahkan Kisah Para Rasul 8 ayat 30 mengatakan Filipus segera ke situ dan mengejar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, gimana aku ngerti kalau nggak ada yang membimbing? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi mereka pun menyadari bahwa Alkitab itu perlu ditemenin. Jadi nggak perlu pakai, misalnya kalau gua kan misalnya waktu Komsel langsung oke, kita belajar tentang kasih Allah, lalu ambil kesaksian-saksian. Ternyata Alkitab itu punya kemampuannya sendiri loh untuk bercerita dan menjelaskan. Mungkin itu sih bro. Wow, siap. Oke. Fair gitu ya. Nah sebenarnya sih lo sih nggak usah ditanya, udah pasti keluar semua sendirinya ya gitu ya. Tapi mungkin sebelum lo menjelaskan apa yang sudah lo persiapkan dengan semua poin-poin lo tersebut gitu ya, mungkin gue cuma singgung sih ini aja sih ya. Jadi kan kalau dalam proses memahami firman Tuhan gitu ya,
akhirnya sangat sering erat dihubungkan dengan yang namanya doktrin atau doktrinal, di mana kita menyadari bahwa bahkan kalau udah bicara soal doktrin akhirnya akan ada keberagaman karena beberapa gereja dengan beberapa sinode, beberapa aliran memang memiliki doktrin-doktrin yang berbeda. Tapi gimana sih pandangan yang harus kita pahami tentang masalah doktrin itu seperti apa sih, atau doktrin itu apa sih, apakah memang semuanya berbeda atau ada hal yang perlu tetap sama? Gimana sih Fer, menurut lo Fer soal doktrin? Ya, sebetulnya kan doktrin itu kayak semacam kumpulan kepercayaan yang menyusul dari penafsiran Alkitab tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus, ketuhanan Yesus, kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus, segala macam, tentang Roh Kudus, tentang malaikat, tentang sorga, tentang gereja. Itu dikumpulkan dari berbagai ayat-ayat di dalam Alkitab, ditafsirkan, lalu itu menjadi sebuah struktur gitu ya, menjadi sebuah sistematika gitu ya. Biasanya ilmu tentang doktrin itu kita mengenalnya dengan istilah dogmatika atau teologi sistematika. Jadi sudah disistematiskan, dikelompokin gitu. Nah tentunya mempercayai atau mengerti tentang doktrin menurut gue penting banget, terutama buat kita yang mengajar ya, tentang memuridkan atau mengajar. Karena memahami doktrin itu kayak kita punya kerangka lumayan menyeluruh lah soal hal-hal mendasar seputar Alkitab. Apa aja sih? Ya itu bisa kita ketahui dari pengakuan iman rasuli. Kalau kita tahu ya, aku percaya akan Allah Bapa ya. Itu intinya itu gitu. Kalau dibagi-bagi itu intinya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu ya. Nah, memang harus diakui ada perbedaan doktrin dalam berbagai gereja atau aliran gitu ya. Tetapi dari perbedaan yang ada juga ada kesamaan gitu, hal mendasar. Contohnya setiap gereja yang benar ya, yang bukan yang alirannya sesat yang tidak diakui ya, kita pasti mempercayai bahwa Allah itu esa, Allah itu Tritunggal, gitu ya. Terus dipercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ada inkarnasi. Jadi ada hal yang basic yang menyatukan keberagaman tadi, walaupun nanti dalam perkembangannya tadi ada yang percaya bahasa roh, ada yang nggak percaya bahasa roh gitu ya. Ada yang percaya tepuk tangan, nggak tepuk tangan. Jadi di situ ada doktrin-doktrin yang esensi, yang inti. Juga ada doktrin yang mungkin sifatnya lebih minor ya gitu, maksudnya perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya. Kalau dalam pemuritan, kalau kita berurusan dengan pemuritan yang lintas aliran gereja, misalnya di sekolah gitu ya, di kampus yang sifatnya ekumene, biasanya kita kan menyarankan untuk tidak mempeributkan doktrin-doktrin yang berbeda-beda tadi gitu ya, karena kita mempercayakan itu pada gereja lokal masing-masing. Jadi anak muda ini digembalakan sama gereja mana, biar itu jadikan mereka mendalaminya dan mempercayai hal tersebut. Tapi kan ada doktrin-doktrin yang tadi yang menyatukan semua gereja Tuhan itu. Nah itu yang kita harus kuasai, ngerti dengan baik untuk menjadi dasar yang kuat bagi segala bentuk pengajaran yang kita bakal sampaikan di kelas pemuritan. Karena kalau fondasi kuat, dasar itu kuat, akan mudah buat kita melakukan improvisasi ya nggak sih? Nah, dengan tidak menjadi stat begitu, karena banyak orang cuma kejar-kejar sensasional gitu ya. Judulnya sensasional boleh nggak? Boleh aja, asal kita kuat di fondasi gitu. Jangan cuma kuat di sensasi doang. Jadi penting banget. Siap. Oke, ada yang mau nanya? Siapa dulu? Hartono nanya? Udah nanya sih. Udah dong. Rasa gue nggak baik nih. Tadi udah di ini nggak dari Ferry tadi, apakah gimana cara kita ngebedain lebih jelas antara esensial dan non esensial tadi kan, dari pengajaran tuh mana yang utama mana yang enggak gitu, dan yang dari utama pun kadang-kadang masih ada perbedaan-perbedaannya kita ya. Ya kan, misalnya kita ngomong soal keselamatan misalnya, itu kan cukup esensial, tapi nyatanya juga banyak perbedaan ya di dalam situ. Menurut Ferry gimana tuh kita menyikapi itu? Oke, walaupun ada perbedaan-perbedaan, misalnya kayak tadi soal keselamatan itu ada beberapa teori, terus tentang akhir zaman apalagi ya nggak sih? Ada yang percayanya teori ini dan sebagainya. Tapi basically itu disatukan pada satu prinsip, bahwa kita percaya bahwa keselamatan itu terjadi melalui sebagai anugerah yang bekerja oleh iman gitu ya, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi itu yang menyatukan gitu ya, kayak kedatangan Tuhan yang kedua kali akhir zaman,
terlepas datangnya nanti gimana gitu ya, kita mempercayai kerajaan 1000 tahun itu seperti apa, penganiayaan seperti apa, antikristus seperti apa, tapi kita meyakini bahwa Yesus Kristus pernah berjanji dia akan datang yang kedua kali. Nah di situ adalah penyatunya begitu. Nah begitu masalah bagaimana datangnya, kapan datangnya, di situ kan again orang punya penafsiran yang berbeda-beda gitu. Dan kita masih bersifat mungkin berspekulasi tanda kutip ya, dalam arti kalau ayat-ayat ini gue kayaknya lebih pro yang teori ini deh gitu ya gitu. Tapi ya kita belum bisa membuktikan tuh soal akhir zaman karena Yesusnya belum datang kan gitu. Tapi tidak akan mengubah keyakinan kita bahwa kita meyakini Tuhan Yesus pasti akan datang gitu ya. Kayak keselamatan juga kita meyakini kepastian keselamatan di dalam Yesus. Nah masalah ada hal-hal lain yang mungkin kayak meributin orang di luar itu bisa diselamatkan. Oke, kita berpegang pada Alkitab sejauh ayat yang kita miliki seperti apa, dan kita baru bisa buktikan nanti selamati. Bener gak orang ini masuk surga atau tidak? Tapi kita berpegang pada ayat-ayat yang kita ada. Jadi ya memang kita perlu kenali ada hal yang menyatukan, tapi walaupun nanti walaupun kita percaya tentang Allah seperti apa, nanti bisa ada perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, contohnya kayak ada yang nanya kan, mungkin cukup sering juga atau cukup banyak yang nanya keselamatan bisa hilang atau enggak. Nah itu kan bisa beda-beda ya. Gitu. Meskipun kita meyakini sama bahwa melalui Yesus, oleh anugerah, melalui iman kita segala macam itu, tapi dalam beberapa hal itu masih ada perbedaan. Nah yang gue mau nanyain adalah ini banyak anak muda yang mungkin nggak terbiasa dengan perbedaan itu kan. Gimana cara kita bersikap tuh? Karena kecenderungan tuh orang itu seperti dualisme gitu ya, antara gue percaya atau gue melawan gitu. Susah untuk berdiri di tengah antara oke, ini yang gue percaya, orang lain percaya itu, it's okay gitu. Nah gimana menurut Ferry atau Radit mungkin cara kita bersikap di dunia yang seperti ini gitu. Di satu sisi kita harus teguh dengan keyakinan kita, tapi di satu sisi juga ada keragaman yang harus kita terima juga. Gitu. Oke, biar Radit yang menambahkan, jadi gue duluan deh. Iya. Kalau gue begini gini, mempelajari Alkitab dan mengajarkan Alkitab itu perlu kedewasaan. Kedewasaan itu menentukan bagaimana kita memahami teks yang kita baca, menafsirkannya, mengajarkannya, termasuk menerima pandangan atau perbedaan pendapat untuk hal-hal yang kita belum bisa buktikan. Misalnya tadi ya, soal tadi apa? Keselamatan bisa hilang. Iya. Kan kita belum bisa buktikan tuh secara eksperimental gitu ya soal tersebut gitu. Tapi kita meyakini apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Nah, ketika ada pandangan yang berbeda gimana? Ya karena kita belum bisa melihat pengalamannya atau kejadiannya, tapi kita berpegang bahwa tetap keselamatan ada dalam Yesus. Gitu. Jadi ya di situ kan perlu kedewasaan gitu ya sih. Jadi kita perlu meneladani itu, mengajarkan kepada orang-orang yang kita muridkan juga supaya dalam kita mempelajari Alkitab kita harus rajin, giat dan progresif. Dalam arti pemahaman kita hari ini bisa jadi bergeser karena pengetahuan terus bertambah, referensi terus bertambah ya nggak sih? Dan disitulah kita juga akan harus punya kebesaran hati bahwa saya tidak selalu 100% benar. Kita jangan bilang, saya juga nggak benar kok. Kalau nggak benar, lu sesat dong. Gitu. Tapi kita belum tentu 100% benar. Dalam arti kita semua dalam perjalanan mengenal Tuhan. Karena yang jadi poin buat kita belajar Alkitab bukan cuma soal benar salah saja, bukan cuma itu ya, tetapi memahami kehendak itu apa sih gitu ya. Kalau kita ngeributin hanya soal keselamatan bisa hilang atau tidak, ternyata di balik pengajaran keselamatan itu ada hal lain loh, bahwa pengertian kita tentang keselamatan harusnya menggerakkan kita untuk menginjil. Itu kan harusnya doktrin juga diarahkan ke situ ya. Jadi kalau dulu gue belajar di sekolah teologi tuh cabang teologi itu dibagi setidaknya 4 cabang gitu ya, 4 bidang. Satu biblika tuh ngomongin tentang kayak latar belakang kitab-kitab tertentu gitu. Pokoknya background kitab-kitab lah ya gitu ya. Terus doktrin gitu ya, atau teologi sistematika itu bicara tentang doktrinnya Calvin, doktrinnya Martin Luther, masuk doktrin tentang Allah, malaikat dan sebagainya, itu teologi sistematika. Terus ada yang namanya historika, itu belajar soal sejarah.
sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia dan sebagainya. Lalu teologi praktika, ngomongin gereja sel, ngomongin liturgi, ngomongin segala macam deh yang sifatnya praktis. Nah menurut gue tuh 4 hal itu harus sebisa mungkin menyatu gitu. Jadi jangan punya doktrin tapi nggak punya praktek, ya nggak sih? Jadi kan itu jadi nggak relate. Kita cuma debat apa yang salah, apa yang benar, tapi belum terbukti. Tapi akan terbukti kan nanti ya, setelah mati beberapa yang kita yakini akan terbukti kan. Ya, tapi kenapa kita nggak fokus juga pada hal yang kita bisa kerjakan sekarang? Perbedaan itu ada di sikap yang dewasa, tetapi harusnya membuat kita juga nggak berhenti bergerak mengerjakan kehendak Allah, karena firman Tuhan itu dinyatakan pada kita supaya kita ngerti kehendak Allah dan mengerjakannya hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Tolong persembahan QR jangan lupa lu. Keren banget. Bagus ini. Silakan ya, sebagai pakar teologi. Jadi setuju sih sama yang Ferry bilang ya, dan apalagi kalau kita lihat sekarang teologi juga berkembang. Ada yang namanya teologi praktek, ada yang namanya teologi jalanan. Terus kemarin gue juga ngobrol sama timnya si Kaper itu ya. Ternyata ada teologi yang dibangun justru dari pengalaman. Nah teman-teman, kalau kita lihat si Martin Luther kan, kita pikir Martin Luther itu menjadi seseorang yang membangun teologinya untuk kita sampai zaman ini di sekolah, waktu di sekolah. Ternyata tidak. Ternyata ketika dia pergi ke jalanan untuk membangun sebuah social justice, di situ dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang five sola itu ya, sola gratia, sola scriptura dan sebagainya. Dan itu menjadi hal esensi ketika dibawa ke dalam perjalanan hidup untuk mengubahkan ini ya, membangun keadilan di dunia ini. Nah Yesus juga begitu kan. Jadi menurut gua memang kita sebagai pemimpin juga perlu memfasilitasi orang-orang yang memang bisa ketemu Tuhannya di sini nih. Jadi ketemu logisnya dulu, dia baru wow gitu loh. Tetapi sekali lagi kita harus menuntun kepada tujuan. Kalau tujuannya sekedar tahu, buat apa gitu loh. Gua pribadi punya keterbatasan dalam mengajarkan hal tersebut. Ya maksimal cuma bisa ngajarin masalah apologetika ya, yang sederhana lah apologetika untuk amatir. Tapi ketika mereka nanya, itu harus jelasin Kak, itu roh jahat yang keluar dari Allah tuh apa maksudnya gitu. Gue bilang itu menjelaskan sampai bagaimana juga, kalau nggak membuat dia memenuhi kehendak Allah, nggak membuat dia cinta Tuhan, nggak membuat dia berjalan sama Tuhan, kan percuma juga gitu. Jadi menyikapi perbedaan ini kita harus kembali kepada yang esensi dulu, bahwa Yesus kan pernah mengajarkan ya waktu ada murid-muridnya yang di Emmaus ya nanya. Terus dia bilang, dia menjelaskan dari kitab Musa sampai rasul-rasul semua tentang dia. Jadi kalau kita mampu menjawab persoalan Alkitab tapi kehilangan Yesus, gue rasa percuma juga. Karena segala sesuatu, Alkitab itu kan semua juga tentang hubungannya manusia dengan Tuhan. It's covenantal kan, itu buku covenant. Covenant perjanjian lama itu tentang bagaimana manusia dipandu oleh hukum, tapi perjanjian baru bicara bahwa Yesus telah menjadi hukum gitu, ada hukum baru namanya hukum kasih. Nah ketika kita sadar itu, harusnya kita ngapain kita kembali ngurusin sesuatu yang sebenarnya cuma bayang-bayang. Ngapain debatin bayang-bayang kan, sedangkan wujudnya udah ada nih Yesus, dan Yesus bilang bahwa ikut aku, pikul salib ya, pikul salib, sangkal diri, follow me. Dan gue rasa inilah esensi kekristenan, bukan banyak tahu, tetapi justru mengenali dan melakukan, menyelesaikan kehendak Allah. Nah, perbedaan ini sebagai teolog ya, kita juga perlu untuk bekerja sama, karena ini penting. Kita harus bisa menjawab kebutuhan generasi. Tapi buat teman-teman yang hari ini yang dengar ini, yang memang awam, mendingan yang dicari adalah pengenalan akan Yesus dulu. Jadi kan firman Tuhan membawa kegairahan tertentu, kegairahan utama ya, yaitu untuk hidup bersama dengan Tuhan dan menyelesaikan kehendak-Nya. Nah, yang itu jadikan sebuah referensi yang penting, tapi jangan jadi esensi. Ya, wow. Oke. Baru kuliah pagi namanya. Aduh. Nah, berarti kan sepertinya si Tasya udah gak sabar mau nanya. Tas, silakan bertanya. Atau mau menambahkan mungkin tentang dogmatika tadi. Gue kasih pilihan, lo menanya atau menambahin. Ayo. Beng. Iya. Belum, Beng.
Boleh di skip dulu, pas dulu. Yordan kayaknya udah antusias Yordan. Iya, udah. Dan Biasalah. Oke. Jadi mau nanya ke ini dong, ke Bro Fer. Misalkan saya ini adalah seorang pemurid nih, baru mulai belajar memuridkan. Jadi itu bagusnya atau yang amannya saya itu sharing dari kitab-kitab apa sih Kak gitu ya. Karena kan membahas Matius sama membahas Wahyu kan beda banget ya. Atau membahas kitab yang lain gitu. Jadi paling mudah untuk terpahami itu kira-kira kalau mulai belajar memuridkan nih Kak Fer gitu ya. Pakai kitab-kitab apa sih gitu loh. Kalau kitab yang paling mudah konon ya sejauh apa yang gue tahu nih adalah Injil Markus. Injil Markus itu paling simple gitu. Sederhana, ceritanya tentang banyak kisah-kisah, cerita-cerita kesaksian gitu ya. Karena memang setahu ingat gue dulu waktu belajar di sekolah teologi ya, Injil Markus itu memang ditulis memang untuk orang yang belum kenal Tuhan, jadi kayak itu kayak Injil penginjilan lah gitu. Kalau Matius kan itu kayak buku didaktik ya, itu kayak kumpulan pengajaran, makanya dia ada pembagian-pembagian kayak khotbah di bukit, khotbah akhir zaman, pemahaman, itu tuh ada pengelompokannya. Matius tuh seorang pemungut cukai yang biasa terstruktur tulisannya, dia membuat itu lebih kayak gitulah gitu. Berarti dia lagi sibuk ya, bulan Maret tuh berarti dia sibuk ya pemungut cukai ya, Maret kan. Terus pajak ya. Terus. Bukan debt collector. Kalau Lukas kan nulisnya buat Theophilus itu kan, jadi kayak kelompok bangsawan, dia juga dokter yang ya kemungkinan gaya menulisannya juga buat ya lebih bukan buat orang yang lebih bawah ya gitu. Kalau Markus tuh konon seperti itulah. Tapi kalau kita udah ketemu pemuritan, berarti ketemu anak-anak yang kita muridkan dengan problematika yang berbeda-beda, biasanya juga nggak menutup kemungkinan pemuritan itu dinamis kan. Kita bisa menggunakan ayat Alkitab apapun yang sifatnya sederhana, kalau memang tidak perlu sistematis atau belum ke situ ya. Jadi biasanya kita bisa mulai membahas problem mereka apa sih gitu ya. Dari masuknya dari situ, walaupun kita bukan berarti mengabaikan doktrin juga gitu ya. Kita mau mulai dari problem mereka apa sih, apakah bisa dijawab dengan kitab Mazmur misalnya, karena Mazmur kan juga kitab yang dekat dengan kita gitu. Maksudnya itu menggambarkan ungkapan jujur manusia. Jadi memahami Mazmur itu seperti baca puisi atau baca teks lagu ya nggak sih? Kayak kita baca lagunya slang kali ya, lirik lagu kan nih. Karena kan Mazmur itu lirik lagu gitu. Jadi itu memahaminya dengan cara dirasa ya, dengan cara dirasa gitu ya. Jadi memahaminya beda dengan kitab-kitab prosa, kitab sejarah dan sebagainya. Kalau Amsal Kak? Amsal kan tuh katanya mudah juga tuh jadi bahan sharing ya, gimana? Iya, itu bisa juga. Itu juga kita bisa mencari ayat-ayat yang sesuai yang memang ya Amsal itu memang dia kayak nggak punya alur yang kayak strict kayak prosa ya gitu ya, satu perikop tuh gimana nggak terlalu ya. Jadi ketika dia dilepas itu dia kayak Rosa. Prosa. Oh, prosa. Prosa. Kalau Mazmur kayak Afgan, kalau Amsal kayak Rosa. Makanya mereka deketan ya kitabnya ya. Lo. Jadi gosip. Anak Hermansyah gitu ya. Wah, terus jadi apa? Ini apaan sih? Iya, tapi ya gue rasa gini sih, orang kalau memuridkan jangan cuma tahu kitab apa yang dipakai. Gue pikir dia juga perlu hafal Alkitab ya. Maksudnya hafal dalam arti ayat-ayat penting yang ada dalam Alkitab tuh dia perlu tahu, supaya nanti kalau ada anak-anak yang tanya dia bisa paling nggak bisa bukain lah, kan ada ayat yang bunyinya begini. Jangan menurut saya gitu. Ya. Oke, gue jadi paham sekarang kenapa Abeng suka kitab Lukas ya. Karena Lukas tadi memang ditulis untuk bangsawan ya. Sultan. Iya, makanya kalau gue nambahin sebenarnya paling penting doktrin dasar buat mereka ajar tuh 2, perpuluhan sama buah sulung. Itu lo nggak boleh lupa. Itu doktrin dasar. Aku nggak ikut. Gak. Ada cara. Yang penting kitab Wahyu, bro. Tahu akhirnya gimana. Siap. Oke. Nah, berarti sekarang lebihnya yang lebih ke praktikal ya. Radit atau Ferry boleh jawab. Berarti let's say ketika saya nih mau memulai, maksudnya minggu ini dalam kelas pemuritan,
persiapan apa sih yang saya mesti siapin nih sebelum memulai kelompok pemuritan ini dalam kepentingan tetap untuk kita mau berbagi tentang mengajarkan tentang pemahaman firman Tuhan gitu. Saya sebagai ketua kepala pembuat murid ketika saya dalam pertemuan kelompok kecil dengan anak-anak yang saya muridkan, bagaimana saya mesti mempersiapkan diri dalam setiap pertemuan itu? Siapa nih? Radit kali ya? Iya, memang setiap gereja kan pasti punya tema-tema tertentu ya. Ini kalau ngomongin secara umum, misalnya gereja kalian lagi temanya bulan ini tentang misalnya menjadi berani, atau tema gereja adalah jujur. Nah tentu pasti yang pertama siapin dulu aja kok, sederhana gini. Buka Google, ketik ayat-ayat tentang jujur, itu dulu aja. Ini buat orang awam nih ya. Ya, ketik, nah ayat-ayat itu kumpulin semua. Nah yang pertama itu ayat untuk bagikan. Nah jadi lalu yang pasti waktu ayat-ayat sudah terpaparkan ya, teman-teman mungkin bisa dibantu jelaskan dengan pengalaman hidup atau Bible story yang ada gitu. Jadi kalau memang benar-benar Bible study, minimalkanlah pengalaman pribadi, tapi mulai banyakin kayak ayat-ayat ini. Lalu apa yang Alkitab berusaha bilang tentang kejujuran. Nah, teman-teman kalau bisa lihat, buka ini ya, referensi Bible study, kayak misalnya gue pakai si ERV Bible study, NLT Bible study. Nah, nanti waktu klik atau bisa di website itu ada Bible Hub ya. Kalau mau lebih untuk lihat exegesis ya. Jadi kita bisa lihat itu kata per kata. Dilihat dari bahasa aslinya, referensinya. Nah ini buat orang awam tuh bisa, jadi nggak akan tersesat kok ya. Untuk baca aja dari penafsiran orang-orang yang datangnya dari bahasa asli dan sebagainya. Nah tapi teman-teman jangan lupa bahwa setiap pemberitaan Injil, pemberitaan Alkitab itu difungsikan untuk bisa membawa kita kepada Yesus ya. Nah, milikilah goal yang sama gitu. Jadi goalnya tuh bukan aktif di gereja lokal, bukan sekedar berhasil, sukses. Karena yang paling penting adalah sebenarnya goal sih. Waktu kita mempersiapkan sesuatu, kalian bisa bawakan apapun, ayat tentang keberanian, ayat tentang kejujuran, tapi goalnya tuh harus jelas. Goalnya nih kita mau bawa mereka kemana. Kalau sekedar ya saya harus jujur, masukin aja John Robert Powell, nggak usah Bible study kalau mau jujur doang gitu loh. Nah, Bible study kan ada untuk memperkenalkan kita kepada kehidupan menjadi murid Kristus. Jadi goalnya harus pada Yesus. Entah itu kita semakin mengenal kasih Yesus, kita mengenal amanah dari Yesus, mengenal amanat agung dari Yesus, atau kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mungkin aku secara sederhana seperti itu sih. Thank you, Dit. Oke, Fer, sekalian closing statement ya, Fer. Ya, boleh nambahin. Nambahin. Setuju banget sama apa yang Radit tadi sudah sampaikan soal persiapan. Gue mau menambahkan ini dari Coach Jordan dulu ya, yang suka share ini, bahwa selain persiapan yang penting adalah kesiapan. Nah, persiapan itu kan apa yang kita lakukan sebelum mengajar, beberapa saat sebelumnya, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, nyiapin materi tadi yang mau Google, mau buka buku, baca koordinasi, bikin draft dan sebagainya. Tetapi yang namanya kesiapan adalah bagaimana kita setiap hari sebagai orang percaya, orang Kristen punya kebiasaan yang sehat untuk membaca dan menggali Alkitab, lalu dicatat. Nah, kalau kita nggak pernah nyatat, maka pembelajaran tersebut kan nggak tersimpan gitu. Nah, ini sebenarnya kebiasaan ini relate sama podcast sebelumnya ya, habit ya, bahwa gue menanamkan habit mencatat itu mungkin kalau gue ingat ya kira-kira tahun 2006 sampai hari ini gitu ya. Jadi tiap hari berdoa, baca Alkitab, baca buku, ada apa dicatat gitu, dicatat, dikumpulin. Sehingga begini, itu sebuah kesiapan yang kita bangun tiap hari, ngajar gitu ya. Dan gue sekarang pernah kehilangan catatan gitu ya, jadi sekarang gue pakai email. Gue bikin email dengan nama khusus, jadi gue kalau saat teduh, gue ketik ya, terus gue tembak ke situ supaya semua filenya ngumpul di situ. Nah nanti waktu kita persiapan, kita tinggal membuka kembali apa yang sudah kita pelajari, kita tinggal nyusun gitu. Jadi jadi jangan sampai ini dia, orang-orang yang kita muridkan menjadi korban pikiran mendadak kita.
mendadak. Bahaya, karena kita kayak baru mendadak ngerti gitu. Tapi kalau itu udah kita perenungan berbulan-bulan, jadi gue pernah punya khotbah gini ya, ada hal yang gue khotbahin hari ini itu perenungan 12 tahun lalu, itu ada loh. Iya. Itu langsung pasal 12 tahun lalu. Tapi itu gue pernah diajar waktu di kampus dulu ya. Berarti gini, lu jangan sampai terjadi malah praktek mengajarkan hal yang salah dan orang tersesat dalam kehidupannya. Sebisa mungkin gitu ya, lu bertanggung jawab terhadap kesempatan yang kau percayakan buat lu untuk mengajar atau memuridkan. Itu sebuah kesiapan yang gue nggak bilang gue selalu benar pengajarannya begitu ya, tetapi gue berusaha untuk menghargai kesempatan untuk mengajar dengan cara belajar lebih baik lagi, lebih keras lagi, dengan cara ya belajar dicatat setiap hari menjadi sebuah kesiapan supaya kalaupun ada cerita, kesaksian, ilustrasi yang gue pakai itu bukan dadakan, itu sudah sesuatu yang gue juga sudah lakukan, hidupin, sehingga ketika nyampein kan gini kan, beda antara orang hafal sama mengerti ya nggak sih? Hafalan sama pemahaman tuh beda. Jadi kalau kita cuma bagiin hanya persiapan sehari sebelumnya, itu akan jadi hafalan. Tapi kalau itu persiapan bertahun-tahun, itu pemahaman yang kita bagikan. Itu betul banget. Siap. Lain tadi, gue mau nambahin tadi soal Ferry. Menurut gue ini yang paling penting sih, karena kebiasaan untuk berdiam merenung Alkitab itu harus jadi kebiasaan. Karena seringkali jadinya ngajar Alkitab tuh karena ngecek Google tuh gampang banget, denger khotbah, terus kita tinggal bisa copy kan. Menurut gue jadi nggak hidup ya, karena Alkitab itu buat kita dulu kan. Nah jadi ketika kita ngajar, kalau kita ngajar, kita sharing dan kita sudah hidupi, itu akan menjadi sebuah firman yang hidup. Gue ingat ceritanya si Aquila sama Priscilla kan pengusaha ya, dia partnernya Paulus. Koreksi gue ya Fer kalau salah. Satu waktu si Paulus Apolos ya, dia lagi ngajar dengan berani, terus dia tuh ahli tafsir Alkitab. Nah si Aquila ini nggak pernah dibilang dia tuh penafsir Alkitab. Satu waktu dia lagi ngajar, terus kayaknya ada yang perlu ditambahin, diajak ke rumahnya Aquila, diajarin sama Aquila pengusaha, bayangin kalau. Nah berarti kan si Aquila Priscilla nih orang awam yang mengenal Alkitab gitu loh. Beda sama si Apolos ya, nggak salah ya Fer ya. Dia yang adalah ahli tafsir gitu loh. Nah ini berarti kan orang awam, pengusaha yang punya kebiasaan untuk belajar Alkitab, malah ngajarin si ahli tafsir. Ini keren banget sih, gitu sih. Itu aja paling. Siap. Wow. Oke, wow. Mantap. Oke, thank you Ferry, thank you Radit gitu ya. Teman-teman semoga dapat banyak hal lagi ya dari pembelajaran kita pada podcast kali ini. So, nanti kita akan kembali pada podcast-podcast yang berikutnya. Stay tune terus dan thank you guys semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you guys. Bye.